kabarnya adik-adik? Pasti luar biasa. Kenapa? Karena hari ini kita boleh berbahagia. Di hari Minggu ini kita boleh bersama-sama berkumpul, walaupun dengan keluarga. Kita boleh melangsungkan ibadah kita untuk ibadah sekolah minggu. Walaupun jarak, kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman kita yang seiman, tetapi Tuhan masih cinta dengan kita. Oleh karena itu, mari kita menyanyikan lagu yang pertama kita, King Kong Badannya Besar. Sudah siap adik-adik? 1, 2, 3, kita nyanyi. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Sekali lagi, King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Oke adik-adik, Tuhan memang Maha Kuasa. Dia boleh menciptakan segala sesuatu, menciptakan bumi ini, menciptakan tumbuh-tumbuhan, menciptakan semuanya. Semuanya adalah ciptaan Tuhan. Oleh karena itu kita boleh berbagi. Kita sebagai manusia, walaupun dalam kondisi keadaan negara kita yang sudah mengalami berbagai macam hal, terutama pada saat ini, virus corona yang sedang ada di negara kita tidak bisa sana kemari dengan bebas seperti kemarin. Tetapi kita berdoa supaya nanti virus ini cepat hilang dan kita boleh berkumpul bersama, kita boleh berbahagia, kita boleh beribadah bersama. Mari adik-adik, kita bersatu di dalam doa sebelum kita lebih lanjut di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau yang murah hati, Engkau yang mengasihi kami. Di hari ini kami boleh bersama-sama untuk kami boleh beribadah. Meskipun kami tidak dapat bersatu di dalam ibadah kami, tetapi kami boleh melangsungkan ibadah ini di dalam keluarga kami masing-masing. Semuanya atas berkat kasih karunia. Kami percaya ya Tuhan, Engkau lebih lagi mengasihi kami. Untuk kami juga boleh belajar akan kebenaran firman-Mu yang nanti akan kami dengarkan, dan boleh menguatkan iman kami, walaupun kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sungguh Kau adalah Tuhan kami, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang menyayangi kami, Tuhan yang sudah mempersembahkan hidupnya bagi kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, pada pagi hari ini kita akan memuji, memuliakan Tuhan kembali dengan menaikkan kidung pujian, atau kita boleh bernyanyi bersama, bersuka bersama dengan menyanyikan burung empal. Apakah tahu lagunya? Kalau tidak tahu, kita boleh belajar bersama
nyanyi burung unta. Burung unta berkaki 3, hilang 1 tinggallah 2. Siapa rajin mencari jiwa, surga, surga itulah tempatnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita nyanyikan lagi, sekali lagi. Burung unta berkaki 3, hilang 1 tinggallah 2. Siapa rajin mencari jiwa, surga, surga itulah tempatnya. Surga, 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 surga itulah tempatnya. Nah, siapa bagi adik-adik yang seperti burung unta tadi, walaupun hanya sebagai burung, sebagai ciptaan Tuhan, dan sebagai anak Tuhan kita boleh bergembira. Siapa juga yang rajin mencari jiwa, rajin beribadah, rajin membaca Alkitab, tempatnya di mana? Pilih surga atau neraka? Pasti surga dong. Oke, kalau kita memilih surga, mulai hari ini kita berkomitmen untuk kita mencari jiwa. Sebab apa? Sebab Tuhan tahu ketika kita mencari jiwa-jiwa yang baik, kita menemukan jiwa yang lebih lagi, Tuhan senang pada kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita boleh kembali lagi di dalam kehidupan kita bersama untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan Alkitab kita yang sudah kita siapkan sejak kita mulai beribadah hingga nanti. Mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang mengasihi kami, ajarkanlah kepada kami untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu. Betapa firman-Mu menjadi pelita bagi kehidupan kami dan menguatkan kami untuk kami bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarkanlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka di dalam Alkitab kita, di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-55 sampai dengan 60. Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai dengan 60. Di dalam Alkitab kita, di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai dengan 60 ini diberikan perikop atau diberikan tema Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ayat yang ke-55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Stefanus, yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku."
Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Berbahagialah kita adik-adik karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Firman-Nya yang boleh menguatkan kita. Amin. Adik-adik, nah Kak Edi akan berbicara atau bercerita tentang sesuatu. Kak Edi punya gambar. Nah, Kak Edi akan berbicara atau bercerita tentang awan. Pada suatu hari ada sebuah awan kecil yang berjalan-jalan di atas langit, di atas lautan. Ketika berada di atas lautan, awan kecil ini kemudian dia melihat di sekelilingnya. Dia bercakap-cakap dengan ibu lautan. Ibu lautan memberikan sebuah pesan kepadanya yang demikian bunyi. "Hai awan, kalau kamu nanti sudah besar dan ketika kamu sudah melihat di sekelilingmu, kamu nanti boleh turun. Tetapi ketika kamu turun ke dekat daratan, maka kamu akan mati." Kenapa kamu mati? Karena kamu sudah tidak bisa lagi menjadi awan. Kemudian sang awan ini berjalan-jalan kembali, melihat di sekelilingnya, bahwa dia melihat di suatu daratan. Bertemulah dia di dalam sebuah daratan. Dan di daratan itu dia melihat bahwa tanah di sekelilingnya, gunung-gunung di sekelilingnya juga tidak ada tumbuhan. Semuanya kering, semuanya layu. Bahkan sawah-sawah juga terlihat retak-retak. Ketika seperti itu, sang awan kecil ini belum mampu untuk menjadi awan yang besar. Setelah beberapa lama waktunya, kemudian sang awan ini bisa menjadi awan yang besar. Nah, ketika menjadi awan yang besar ini, sang awan sudah merasa bahagia bahwa dia bisa membantu orang banyak, bisa membantu tumbuh-tumbuhan, bisa membantu hewan yang ada di sekeliling. Dia ingin sekali membasahi tanah yang kering tadi, tetapi dia belum mampu sepenuhnya untuk menjadi awan yang bisa membasahi semua bumi. Kemudian dia menunggu lagi untuk beberapa waktu lamanya, sehingga berkumpullah semua awan-awan. Kemudian dia menjadi awan yang luar biasa. Ketika hal itu terjadi, bahwa dia melihat sebuah awan yang lain, awan yang besar yang sudah bisa menurunkan hujan, tetapi waktu itu dia belum bisa. Dia menjadi sedih melihat kondisi tanah yang begitu kering, tumbuh-tumbuhan yang tidak bisa lagi hijau. Dia merasakan sedih. Nah, kalau kita biasanya sedih, wajah kita akan murung. Wajah kita tidak bersukaria. Karena itu bentuknya seperti ini. Awan ini menjadi sedih. Awan ini tidak lagi riang karena dia tidak bisa membantu apa-apa. Dia masih menunggu lagi beberapa waktu lama sehingga dia bisa menjadi awan yang luar biasa. Dia menjadi awan yang begitu hebat, awan yang besar.
dia menjadi awan yang gelap. Kemudian dia berpikir untuk dia pergi ke daratan terlalu dekat, sehingga dia berubah menjadi awan yang gelap, awan yang hitam. Tetapi dari situ dia mempunyai komitmen untuk membantu manusia, untuk membantu semua ciptaan. Tetapi dia teringat lagi kepada pesan pulau tadi. Kalau dia pergi ke daratan terlalu dekat, dia nanti akan mati. Lalu apa yang ingin dia lakukan? Dia berpikir, kalau aku kembali lagi, aku tidak membantu apa yang ada di darat. Semua tumbuhan, semua makhluk ciptaan Tuhan akan mati. Kemudian dia mempunyai tekad yang kuat. Dia memilih untuk maju. Dia memilih untuk turun ke dekat darat, sehingga dia menjadi rintik-rintik hujan. Sama dengan kondisi yang ada di sekeliling ini. Pada saat ini sedang berawan kabut dan juga gerimis. Nah, ini bukan suatu kebetulan, tetapi ini rencana Tuhan juga. Saat ini hawanya dingin, enak, turun hujan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kemudian bumi menjadi bumi yang lestari, yang hijau, seperti yang ada di sekeliling sini. Ada tumbuh-tumbuhan mulai tumbuh, mulai hidup kembali. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita juga boleh belajar seperti apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Mungkin kita belajar dari awan kecil ini. Mungkin adik-adik yang kecil yang masih polos, ketika ditanya, apa cita-citanya? Mungkin ada yang jadi presiden, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi pendeta, ada yang mau jadi guru. Itu adalah cita-cita yang bagus. Menjadi guru, kita bisa menjadikan murid-murid kita menjadi orang yang pandai, bahkan orang yang mungkin sukses, menjadi pengusaha, menjadi presiden, dan sebagainya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini juga kita boleh bersama-sama belajar akan Alkitab tentang Stefanus tadi. Stefanus adalah orang yang benar dari masa mudanya sampai ia meninggal. Bahwa Stefanus ini adalah orang yang memiliki komitmen, orang yang begitu cinta dengan Tuhan. Oleh karena itu, ketika Stefanus ini sebenarnya adalah orang yang tidak bersalah, tetapi oleh orang-orang yang berada di sekitarnya, Stefanus ini kemudian dibawa untuk dibunuh. Tetapi apa yang boleh kita pelajari? Apakah Stefanus ini kemudian menjadi orang yang menyerah untuk kemudian rela meninggalkan Tuhan? Tidak. Stefanus sampai akhir hidupnya tetap mengikuti Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita boleh belajar dari Stefanus. Stefanus yang sudah mengorbankan hidupnya untuk Tuhan. Stefanus yang sudah memberikan kehidupannya setia sampai akhir hidupnya, tetap mengikut Tuhan Yesus. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik mau juga untuk ikut Tuhan Yesus sampai akhir hidup adik-adik? Kalau kita boleh jujur, kita boleh bangga memiliki Yesus, Sang Tuhan, Sang Juru Selamat kita. Seperti yang dikatakan di dalam Alkitab tadi, bahwa Stefanus pun
mengakui Tuhan sebagai Allahnya. Kita boleh melihatnya di dalam ayat yang ke-56. Dikatakan begini. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Dia mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang duduk di sebelah kanan Allah. Kemudian daripada itu, Stefanus bukan hanya sebagai orang yang menyerahkan semuanya tanggung jawab orang yang melempari dia dengan batu, menanggung dosa-dosanya sendiri, tidak. Tetapi Stefanus juga mendoakan dia, mendoakan orang-orang yang berada di sekelilingnya untuk diampuni dosa-dosanya. Seperti yang boleh kita lihat di dalam ayat yang selanjutnya, di ayat yang terakhir dia berkata seperti ini. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Hal ini yang boleh kita tiru daripada Stefanus. Mengapa? Karena Stefanus sudah mendoakan musuh-musuh. Ingat adik-adik, kita sebagai orang Kristen, orang yang sudah dikasihi Tuhan, orang yang sudah menerima pengorbanan Tuhan, mari kita tunduk bahwa dengan mendoakan orang-orang yang sudah memusuhi kita, orang-orang yang sudah membenci kita, orang-orang yang sudah memberikan perlakuan jahat kepada kita, dengan kita mendoakan pengampunan kepada mereka, kita menjadi anak-anak Tuhan yang boleh berbagi. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita boleh berbagi adik-adik karena Tuhan yang sudah memberkati kita, Tuhan yang sudah memberikan kehidupannya bagi kita, Dia yang mempersembahkan hidupnya bagi kita. Oleh karena itu adik-adik, mari kita mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan, melalui hidup yang benar, hidup yang jujur, hidup yang berkenan di hadapan-Nya. Oleh karena itu, adik-adik, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan yang penuh syukur, karena Tuhan sudah memberkati kita. Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan memberkati kehidupan adik-adik dalam kehidupan di dalam ibadah pada pagi hari. Amin. Mari kita berikan persembahan yang sudah kita sediakan, dan kita iringi pujian yang tentu sudah adik-adik hafal dan tentu sudah tahu lagu ini. Kira-kira lagu apa yang adik-adik paling suka ketika memberikan persembahan? Ya, bersyukur. Mari kita menyanyikan lagu bersyukur dengan kita mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan. Mari kita menyanyikan lagu bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari kita bersatu di dalam doa untuk kita memberikan doa persembahan, doa firman yang sudah boleh kita perkenalkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang maha baik,
Sungguh Engkau yang mengajarkan kepada kami, untuk kami boleh mempersembahkan hidup kami bagi orang-orang yang berada di dekatan, maupun kami boleh mempersembahkan hidup kami bagi Engkau ya Tuhan. Demikian pula di dalam kehidupan kami bersama ya. Kami juga boleh menerima akan berkat, kami boleh menerima makanan rohani yang sungguh menguatkan iman kami. Sungguh Tuhan, biarkanlah adik-adik ini berkembang, biarkanlah adik-adik ini menjadi anak-anak yang Engkau berkati, sehingga di dalam kehidupannya ya, mereka juga mempersembahkan kehidupan yang terbaik, sama seperti Stefanus yang mempersembahkan hidupnya untuk Engkau ya Tuhan. Demikian pula ya Tuhan, kami boleh bersyukur bersama karena anugerah-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Kami masih boleh menghirup udara, kami masih boleh bernafas, itu atas anugerah yang Kau nyatakan kepada kami. Meskipun di tengah pandemi COVID, tetapi kami merasakan selalu dekat ya Tuhan, dekat dengan Engkau, dekat dengan keluarga kami masing-masing, karena sukacita itu mengalir di dalam kami. Demikian pula ya Tuhan, di dalam ibadah sekolah minggu ini, kami boleh bersama-sama, kami boleh memberikan yang terbaik, kami mempersembahkan apa yang sudah menjadi berkat-Mu di hari ini. Demikian pula ya Tuhan, untuk kami boleh mempersembahkan hidup kami, karena Tuhan berkenan untuk menerimanya dan menguduskannya, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang sungguh Tuhan berkati. Tuhan, sungguh hidup kami mau untuk mempersembahkannya bagi Engkau. Biarkanlah persembahan ini menjadi persembahan yang murni, yang kudus, yang berkenan di hadapan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, ibadah untuk hari ini sudah selesai adik-adik. Semoga kita masih diberikan kesehatan, kita masih boleh bersukacita, kita bersyukur bersama di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai bertemu lagi adik-adik dalam kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kita. Dadah, Tuhan memberkati kita semua. Amin.